Dalam lukisan, langit tidak harus biru, daun tidak harus hijau. Bisa saja daun berwarna hitam, berwarna merah, langit berwarna hijau, berwarna oranye, berwarna merah, berwarna kuning, apapun ya. Nah, kita akan mempelajari, nanti kita akan mempelajari perjalanan sejarah warna dari realistik sampai realistik itu warna mengikuti acuannya, hingga abstrak yang warna mengikuti dirinya sendiri. Dan materi ini menarik karena akan kita kaitkan dengan karya Mbak Novi yang sedang mengikuti kelas ini, kelas kuliah seni lukis Advance Painting Explorer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis Advance di kampus seni lukis Painting Explorer. Malam ini kita akan melihat karya Mbak Novi ya. Nama Novi Rusdiana. Judul landscape tahun 2026. Ukurannya 20 x 15 cm. Bahannya guas di kertas, deskripsinya lukisan realis, pemandangan alam yang indah. Ini karyanya. Dan seberapa realis sih sebenarnya, seberapa realistik ya sebenarnya istilah yang lebih tepat ya. Kalau realisme itu gerakannya, alirannya, gerakan realisme yang terjadi di Eropa. Kalau realis itu senimannya, seniman yang melukis realisme. Kalau realistik itu gayanya, hanya mengambil bentuk luarnya. Nah, kemarin Mbak Novi sudah mengirimkan pesan ya di WA bahwa yang dia pilih, karena ini kan lanjutannya pekan sebelumnya ya. Pekan sebelumnya kita menawarkan Mbak Novi mau lukisan yang seperti apa, terus mau maknanya yang seperti apa, maknanya literal atau non literal. Mbak Novi memilih yang literal, apa adanya, bentuknya realistik ya, bentuknya juga apa adanya. Tetapi seberapa realistik, karena kita melihat sesuatu yang unik ya di dalam karyanya Mbak Novi, keberanian ya. Tidak semua pelukis, apalagi pelukis pemula ya, itu berani membuat warna-warna yang tidak mengacu pada alam. Contoh misalnya ya, kalau kita lihat bayangannya ini, itu bukan bayangan yang realistik. Ini bayangannya ungu. Sementara latarnya atau tanahnya atau mungkin ini rumputnya itu kuning ya, kuning, padahal ini bukan sawah gitu ya, bukan sawah, kuning. Nah, kalau kita melihat kombinasi antara warna kuning dengan warna ungu, wah itu kombinasi yang berani. Karena apa? Kalau kita lihat lingkaran warna kan, kita sering nanti bisa dicari ya Mbak Novi ya tentang lingkaran warna di Painting Explorer. Itu kuning dan ungu itu komplementer. Komplementer itu berhadapan-hadapan ya di dalam lingkaran warna. Kuning berhadapan dengan ungu, merah berhadapan dengan hijau, biru berhadapan dengan oranye. Nah, warna yang berhadapan seperti itu ketika dikombinasikan itu akan menjadi warna yang saling menarik perhatian ya. Dia akan sama-sama memiliki kekuatan untuk menarik perhatian, maka dia akan bentrokannya akan keras. Nah, kalau berani menggunakan warna seperti itu, itu suatu keberanian di dalam membuat lukisan. Nah, kalau kita lihat selain kemarin ya di tugas pertama Mbak Novi memiliki keberanian di dalam membuat goresan, sekarang saya melihat satu potensi, yaitu di dalam warna. Nah, seperti yang saya janjikan, sebelum kita kembali mengulas karyanya Mbak Novi, kita akan melihat sejarah perkembangan warna ya, yang ini nanti bisa menjadi
refleksi atau pilihan artistik yang bisa mendasari praktik berkesenian Mbak Novi ya. Jadi kita akan mempelajari sejarah perkembangan warna. eh, nah, nanti kita akan melihat ya bagaimana warna-warna itu dipakai. Pertama di dalam realisme, di dalam gerakan ya, semua ini gerakan. Kecuali post impresionisme itu kondisi. Ini mesti lebih lanjut nanti bisa dieksplorasi ketika mempelajari sejarah seni rupa barat ya. Ini kita fokusnya pada warna. Realisme itu warnanya itu digunakan untuk mengikuti objek. Nanti masing-masing akan saya berikan contohnya ya. Masing-masing akan saya beri contoh lukisan. Tapi kita lihat rangkuman dulu sebelum ke sana ya. Lalu impresionisme itu warna mengikuti efek cahaya. Seperti apa nanti akan kita lihat. Post impresionisme warna mulai bersifat ekspresif. Nanti akan saya terangkan. Fauvisme warna dibebaskan dari objek. Nah, ini nanti penekanannya di fauvisme yang bisa dieksplorasi oleh Mbak Novi. Lalu ekspresionisme itu warna menjadi ungkapan emosi ya. Yang dipentingkan adalah bagaimana ungkapan emosi itu bisa terjadi pada lukisan. Nah, berbeda dengan abstrak, maaf ini salah ya, bukan abstraksi tapi abstrak. Warna berdiri sebagai unsur yang mandiri. Apa bedanya abstrak dan abstraksi? Ada di Benteng Explorer ada. Ini abstrak maksud saya. Warna berdiri sebagai unsur yang mandiri. Jadi warna tidak lagi dikait-kaitkan dengan acuannya. Nah, kita lihat dulu ya. Realisme, warna itu mengikuti objek. Ini contoh lukisan, salah satu lukisannya, termasuk lukisan yang terkenal dari realisme, yaitu karyanya Gustav Courbet, judulnya The Stone Breakers ya. Para pemecah batu. Tahun 1849 ini pakai cat minyak di kanvas. Coba perhatikan ukurannya ya. Besar ini. 165 kali 257 cm ya. 2,5 meter lebih. Nah, kalau kita perhatikan langit berwarna sebagaimana langitnya. Ini ada sedikit langit di sebelah kanan. Tanahnya tetap coklat ya, sebagaimana tanah. Daun tetap hijau gitu ya. Daun-daunnya hijau, hijaunya hijau matang. Nah, tujuannya menggambarkan kenyataan sosial secara meyakinkan bahwa ini adalah yang terjadi saat itu ya. Terjadi secara nyata. Inilah realisme. Karena terkait dengan aliran yang ada saat itu. Nah, sekarang kita masuk ke impresionisme. Perhatikan warnanya. Ini karyanya Claude Monet, The Magpie ya. Magpie itu nama pohon itu. Dibuat kira-kira tahun 1868 sampai 69 ya. Materialnya cat minyak di kanvas, ukurannya 89 kali 130 cm ya. Ini lebih kecil karena pelukis-pelukis impresionisme itu disebut sebagai easel painting ya. Dia memakai easel ya, standar itu untuk melukis di luar langsung di kenyataan gitu. Nah, yang kita perhatikan warnanya ya. Kali ini kita memperhatikan perkembangan warna. Nah, saljunya itu tidak putih. Ini kan nggak benar-benar putih ya. Kalau yang putih yang ini, yang PowerPoint-nya ini, yang PDF-nya, yang background-nya ini ya putih. Kalau mau lihat bedanya saljunya dengan putihnya, ini ya putih kertasnya lah gambarnya. Nah, saljunya itu warnanya apa ya? Warnanya warna yang terefleksikan dari sekitarnya, warna-warna refleksi, warna pantulan. Bayangannya itu berwarna biru. Ini kan warnanya biru kan. Ya, kalau kita biasanya ngelukis ya warnanya, bayangannya gelap hitam kan gitu. Kalau ini biru, mengapa biru ya? Karena efek cahaya. Jadi warna itu mengikuti efek cahaya yang jatuh pada objek. Nah,
eh, Monet itu masih melukis alam ya, tetapi ia melukis apa yang dilihat mata, bukan apa yang diketahui ya. Yang dilihat mata itu seperti apa ya, itu yang dilukis. Bukan dibayang-bayangkan. Warnanya itu sebenarnya seperti ini. Ya, harusnya putih, benar-benar putih kan enggak ya. Tapi ya apa yang terlihat mata, apa yang eh, direfleksikan oleh cahaya. Lalu kita ke post impresionisme ya. Post impresionisme itu bukan suatu gerakan, tapi suatu keadaan. Setelah impresionisme itu tidak ada gerakan yang sangat kuat ya. Nanti ada lagi ekspresionisme, tapi ada jeda waktu yang saat itu ada 4 seniman ya, salah satunya adalah Vincent van Gogh. Nanti ada Jules Seurat dan sebagainya. Nah, kita lihat karyanya ya. Vincent van Gogh ini The Red Vineyard tahun 1888, cat minyak di kanvas ukurannya 75 kali 93. Tanah merah menyala, langit kuning. Ini bukan apa namanya, ya ada merah-merahnya di tanah, tapi ini tanaman ya, apa kayak kalau di sini ya padi ya, di sana gandum ya. Langitnya kuning, pepohonan penuh kontras, jadi mulai ekspresif. Mulai, kenapa kok tidak disebut ekspresif atau ekspresionisme? Karena ini ekspresionisme belum muncul. Nanti lukisan Van Gogh inilah yang akan menginspirasi ekspresionisme. Karena post impresionisme itu tidak semuanya ekspresif, ada yang sifatnya lebih analitik. Misalnya lukisan Paul Cézanne, itu yang nanti menginspirasi kubisme Picasso ya. Kita kembali ke warnanya. Ini warnanya mulai ekspresif. Nah, berbeda dengan fauvisme. Ini warna sudah dibebaskan dari objek. Ini sama sekali pelukis tidak peduli dengan acuan warna yang ada itu seperti apa, pelukis sudah nggak peduli. Langit merah, terus sungainya kuning, tanahnya merah, jembatannya sama warnanya dengan kapalnya biru. Wah, berani sekali ya. Ini karya André Derain, Charing Cross Bridge, London, tahun 1906, 80,3 kali 100 cm, cat minyak di kanvas ya. Langit boleh merah, pohon boleh biru, bayangan boleh ungu, tidak perlu alasan optik. Kenapa kok merah? Ya alasan. Kalau impresionisme kan masih pakai alasan kan ya, karena efek dari jatuhnya foton-foton yang terpancar di dalam cahaya. Misalnya seperti itu, Bu. Nggak perlu alasan ya, merah-merah gitu aja gitu. Inilah revolusi besar warna ya. Dan saya mensuggest, memberikan saran Mbak Novi, kalau memang memiliki keberanian seperti itu, cobalah nanti cari ya lukisan-lukisan fauvisme. Fauvisme ini warnanya begitu berani ya, agar keberanian Mbak Novi itu bisa semakin kuat dan sekaligus memiliki landasan ya, memiliki landasan. Lalu ke ekspresionisme, warna menjadi emosi. Ini semuanya landscape ya, meskipun ekspresionisme yang kuat bukan landscape-nya, karena Mbak Novi landscape, maka saya coba cari yang lukisan landscape-nya. Ini karya Emile Nolde, Autumn Sea tahun 1910, cat minyak di kanvas, langitnya dramatis ya, laut merah oranye ya. Merahnya ya maksudnya merah kecil-kecil ini ya, di langit ya. Bayangan hampir tidak mengikuti hukum cahaya. Tidak peduli, oh di sini ada cahaya, di sini ada bayangan, nggak peduli ya. Karena yang dipentingkan adalah emosi.
Nah, lalu muncullah abstrak. Ini warna berdiri sendiri. Maksudnya apa? Merah ini ya nggak ada kaitannya dengan apakah ini langit, apakah ini birunya itu sungai, putihnya itu tulang, nggak peduli. Merah ya merah, kuning ya kuning, biru ya biru, putih yang putih. Dia memang mengembalikan warna kepada warna, bidang kepada bidang. Ini karyanya Wassily Kandinsky, Composition 7 1913, cat minyak di kanvas. 200 kali ini salahin ukurannya persegi ya. Ini warna tidak lagi mewakili langit, daun, air atau gunung. Warna menjadi subjek utama lukisan. Nah gitu ya. Nah ini spektrumnya nanti bisa kalau mau di screenshot silahkan, beserta tahun-tahunnya ya. Penekanannya Mbak Novi nanti di Fauvisme ini. Terakhir ini bonus, sudah lukisan sekarang ya, tahun 1998 ya, maksudnya lebih muda lagi, karya David Hockney, A Bigger Grand Canyon, tahun 1998, cat minyak pada 60 panel kanvas. Coba perhatikan ya, ini ada 60 panel kanvas ya, kanvas yang dijejer-jejer. Ukuran keseluruhannya berapa nih? 200 ya, 2 meter kali 7 meter, hampir 7,5 meter ya. Coba bayangkan ya, 2 meter kali 7,5 meter. Contoh deformasi permukaan melalui perubahan warna, bentuk dan relasi objek tetap dipertahankan, sedangkan warna permukaan lanskap diubah secara artistik sehingga menghasilkan karakter warna yang berbeda dari rupa acuannya. Acuannya ya warnanya enggak ungu, enggak oranye, enggak merah seperti ini ya. Oke, rekan-rekan, itu lintasan sejarah penggunaan warna ya. Sekarang kita kembali ke karyanya Mbak Novi ya, yang memiliki potensi itu ya. Kita nikmati dulu, lalu coba kita komentari lebih dalam lagi. Gini. Nah, kita kembali ya, lihat keberaniannya, keberanian goresan, keberanian warna ya. Meskipun beberapa goresan masih tampak kaku ya, misalnya kayak ini ya. Ranting-rantingnya ini belum terlihat luas ya, masih kaku. Jadi karakternya masih sama dengan pagar ya, pagar karasnya ini masih sekaku pagar karasnya. Caranya gimana? Bisa dicoba dengan kuas yang lebih panjang. Kan kuas itu kan ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya bulunya. Panjang, round itu bulat. Nah, dia akan lebih lentur ya untuk membuat bentuk-bentuk yang seperti ini ya. Dia akan menjadi lentur ya, seperti ranting-ranting gitu. Itu untuk persoalan teknis ya. Lalu yang perlu kita perhatikan lagi adalah tadi keberanian Mbak Novi di dalam membuat warna, tetapi sekaligus, nah ini anehnya ya. Gini, apakah ini realistik? Ya, untuk bentuknya ya, bentuknya tidak mengalami deformasi, tetapi untuk warnanya, permukaannya sudah ada deformasi permukaan ya, tidak realistik benar-benar. Nah, terus potensi yang bagus seperti ini ya, potensi keberanian membuat warna dan sekaligus goresan itu bisa, nah ini pentingnya ya, bisa menjadi modal ketika kita membuat personal branding atau kita membuat ini ya, gaya pribadi ya, kan
pelukis itu kan akan dikenali ketika dia memiliki suatu gaya pribadi tertentu atau ciri khas tertentu. Nah, keberanian warna seperti ini bisa menjadi modal. Karena begini ya. Nah, ini sekali lagi sekarang tawaran ya, tawaran atau pertanyaan atau pilihan untuk Mbak Novi yang bisa di apa namanya, direnungkan ya. Apa motivasi Mbak Novi melukis? Nah, ini nanti akan berpengaruh terhadap suggestion saya, berpengaruh terhadap kritik atau terhadap saran-saran yang saya sampaikan. Kalau niatannya itu memang sekedar senang-senang, ya kan, pelukis motivasinya banyak kan. Hanya ya udah kelangenan senang-senang, ya berarti udah buat aja yang nikmat, mana yang disukai gitu ya. Warnanya yang paling suka, bentuk yang paling suka, ukurannya yang paling suka. Itu jika melukis hanya sebagai kenikmatan aja. Tetapi ketika melukis akan diposisikan lebih dari itu, misalnya ya, agar kedudukan kita sebagai pelukis itu teridentifikasi atau agar kedudukan kita sebagai pelukis itu tampak. Nah, maka strateginya sudah berbeda, tidak lagi melukis yang mudah yang penting senang, tetapi mulai memikirkan apa yang akan aku tampilkan. Nah, gitu. Misalnya, karena potensiku itu pada goresan yang kuat dan keberanian warna, maka aku akan menampakkan itu, gitu kan. Menampakkan warna. Oh iya, ada, mumpung belum lupa ya, ada pertanyaan khusus dari Mbak Novi. Nah, ini harus saya jawab. Nih, pertanyaannya begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak. Maaf telat tertugas ya, nggak apa-apa ya. Saya udah kirim lukisan ketiga di konsultasi tugas 3 Pak. Sepertinya saya mau memperdalam lukisan realistik dengan makna literal apa adanya, yaitu apa adanya. Oke, itu pilihan bagus ya. Sudah memilih bagus, sadar. Berarti nggak perlu lagi kalau ada yang ngelukis ora ono maknane, ngelukis kok hanya yang penting indah misalnya, Kak, nggak ada makna tertentu yang mau disampaikan. Kan lukis kan mestinya ada makna, gitu sudah bisa jawab. Loh, enggak. Ya, pilihanku memang lukisan dengan makna makna literal apa adanya kan gitu kan. Berarti kan sudah sesuai ya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara memperkuat karakter lukisan kita, Pak? Nah, ini kan, ketika mempertanyakan karakter, berarti sesuatu ini mesti beda, ya. Karakter, sesuatu yang disebut berkarakter kan, sesuatu yang membedakan dia dengan yang lain. Karakter batu itu keras, karakter karet itu lunak atau lentur. Karakter karet lentur, maka batu dengan karet itu dibedakan dari kekerasannya dan kelenturannya. Nah, kalau pertanyaan karakter, berarti Mbak Novi memang pengen membedakan lukisan Mbak Novi dengan lukisan yang lain, dengan pelukis lain. Nah, ini sudah tidak sekedar pertanyaan tentang tidak sekedar niatan melukis yang penting senang-senang, enggak, tapi sudah pengen menunjukkan karakterku biar berbeda dengan yang lain. Nah, caranya bagaimana cara memperkuat karakter? Ya dipelajari mana yang paling kuat dari unsur yang kita lukis. Nah, kalau kita lihat dari tugas 1, 2, 3 dari Mbak Novi, itu pertama keberanian goresan. 2, keberanian warna. Itu ya. Kalau kita tambah lagi misalnya ya, bagaimana membuat warna yang jauh dekat, itu Mbak Novi juga
sudah bisa ya, aerial perspektifnya sudah terasa ini. Di belakang pohon ini backgroundnya itu terasa jauh, sementara yang depan ini tampak lebih dekat. Itu yang belum terlihat di tugas satu ya. Tugas satu kemarin kan aerial perspektifnya kan belum terlihat ya. Kalau ini sudah terlihat. Nah, berarti ini bisa dikembangkan keberanian goresan, keberanian warna, kemampuan membedakan warna ya, jauh depan gitu. Apakah hanya melukis dengan tema yang sama seperti landscape aja? Nah, ini persoalan yang berbeda. Apakah hanya melukis dengan tema yang sama seperti landscape aja, atau boleh melukis seascape ya, pemandangan laut gitu, atau boleh melukis seascape, cityscape, pemandangan kota, floral, namun tetap punya ciri khas. Nah, ini menarik ya, pertanyaan ini menarik ya. Bismillah. Ini adalah ketika kita mau membuat seseorang itu bisa mengidentifikasi karya kita. Identifikasi karya kita itu bisa semoga besok bisa saya berikan contoh-contohnya. Paling nggak sekarang saya sampaikan ini ya, saya sampaikan keterangannya dulu. Begini, ada pelukis-pelukis yang kita bedakan dulu tema dengan perwujudan ya. Kita bedakan dulu bagaimana perwujudannya. Kalau diisi itu nanti ada konsep perwujudan dan konsep penciptaan. Konsep penciptaan itu apa yang mau kita lukis, konsep perwujudan bagaimana melukisnya. Saya cari contoh yang gampang karena yang terkenal. Kalau kita lihat lukisannya Affandi, konsep penciptaannya macam-macam. Bisa ngelukis pemandangan ya, sering kan ngelukis perahu-perahu itu. Bisa ngelukis potret diri, paling banyak itu potret diri. Bahkan sabung ayam, macam-macam. Tetapi orang langsung tahu karya Affandi. Karena apa? Dia memiliki karakter pembeda pada perwujudannya. Konsep perwujudannya yaitu dengan garis yang ekspresif, dengan teknik pelototan ya, langsung dikeluarkan dari tube gitu. Maka apapun yang dilukis Affandi ya, dengan bentuk yang ekspresif, pelototan seperti itu, apapun temanya, apapun objek piktorialnya ya, gambarnya, apakah potret diri atau yang lain, akan tetap kelihatan ya. Contoh lain ya, yang terkenal bayar nanti gampang dilihat ya. Pablo Picasso misalnya. Pablo Picasso itu ngelukis apapun kan, ngelukis perang misalnya Guernica, atau ngelukis kekasihnya itu karena dilukis dengan logika kubisme yang dipotong-potong geometrik gitu, maka dia akan langsung teridentifikasi. Nah gitu ya. Kalau pertanyaannya apakah namun tetap punya ciri khas, bisa aja, nggak masalah. Melukis apapun tetap punya ciri khas, tentu bisa. Nah, problemnya atau dalam belajar ya, langkah strategisnya begini. Kita akan mudah ketika memiliki satu tema tertentu, dan tema tertentu itu memiliki topik yang banyak. Saya sebelum jawab tadi ya, contoh landscape dan sebagainya, tema itu semakin luas temanya, topiknya itu akan semakin banyak. Topik itu adalah rincian dari tema. Contoh misalnya begini, tema yang mau dilukis adalah alat transportasi, maka dia bisa melukis mobil, kereta api, kapal, pesawat dan sebagainya. Temanya alat transportasi, topiknya
dari mobil sampai pesawat. Tetapi kalau kita lebih kerucutkan lagi, temanya bukan alat transportasi, tapi temanya eh, alat transportasi darat. Nah, ini sudah mulai mengerucut. Kita mengeliminasi kapal, mengeliminasi pesawat. Adanya beca, kereta, mobil. Kita persempit lagi. Alat transportasi darat non mesin, tanpa mesin. Nah, itu akan lebih mengerucut lagi kan. Mobil tereliminasi, kereta api tereliminasi. Yang ada sepeda, beca gitu. Nah, semakin mengerucut itu semakin kita fokus, tetapi kelemahannya semakin sedikit, jadi nanti semakin sedikit topiknya, jadi bisa membosankan juga ya. Nah, kalau kita mengambil sesuatu ya yang masih bisa diolah, tidak terlalu luas tetapi juga tidak terlalu sempit, maka kita akan memiliki kemampuan memperdalam. Nah, problemnya ini kan. Jadi seperti yang kemarin, kita pakai strategi meluas atau memperdalam. Kalau kita mau gampang teridentifikasi, nah ini kan ketemunya dengan ciri khas yang tadi ditanyakan. Ciri khas itu akan semakin mudah terlihat ketika selain bentuknya, tekniknya memiliki sesuatu yang berbeda. Kalau Avandi Pelodotan tadi, itu temanya juga memiliki spesifik. Paling tidak itu akan semakin memudahkan publik untuk mengidentifikasi karya kita. Nah, gitu, Mbak Novi. Berarti bolehkah? Boleh. Misalnya mau membuat landscape. Landscape itu kan secara keseluruhan ya, pemandangan luas gitu ya. Landscape itu berbeda dengan still life. Still life itu hanya benda yang ada di depan kita, yang itu cakupannya tidak luas. Tapi kalau landscape kan luas. Nah, landscape ya di dalamnya ada cityscape, ada seascape, nggak masalah. Berarti landscape secara keseluruhan. Misalnya ya Mbak Novi, landscape di dalamnya ya ada cityscape, ada seascape dan sebagainya, yang digarap dengan goresan yang spontan dan warna yang tidak terlalu mengacu, sedikit. Ini masih ada acuannya, tapi nggak benar-benar lepas ya. Dengan warna yang tidak terlalu mengacu pada acuan. Nah, gitu. Itu bisa aja dipilih seperti itu ya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya adalah mana yang lebih mudah untuk diidentifikasi? Ya, tema yang lebih spesifik. Contoh misalnya, perhatikan misalnya ada Mbak Novi memilih pemandangan kota atau pemandangan secara keseluruhan. Sekarang dibandingkan dengan pemandangan kota sudut sudut paling sepi ya, misalnya gitu ya. Sudut paling sepi dari satu kota misalnya. Kan akan lebih spesifik. Ono pelukis Novi, lukisannya apa? Oh, sudut kota sepi. Tapi kita jangan terlalu membatasi yang topiknya sedikit, tapi sudut kota sepi kan masih banyak kan. Sepinya Jogja, sepinya Jakarta, sepinya Surabaya, sepinya New York ya. New York saat sepi kan menarik kan. Nah, itu bisa. Semakin spesifik akan semakin mudah dikenali kalau dikaitkan dengan personal branding atau dikaitkan dengan personal style ya, karya pribadi gitu. Itu sukses nih untuk Mbak Novi karena punya potensi-potensi baik dalam goresan maupun dalam warna ya.
Saya tidak akan mengharuskan membuat karya besar. eh, Nikmati dulu ukuran-ukuran kecil sampai benar-benar eh, nikmat, berani gitu. Terus cobalah semakin lama ditingkatkan ukurannya. Nanti coba rasakan ya, eh, perbedaan atau sensasi ketika kita menggunakan kanvas kecil atau bidang kecil ya, support ya, bidang atau support yang kecil gitu dengan yang besar, apalagi ketika kekuatannya pada keberanian goresan dan keberanian warna. Wah, itu nanti akan semakin terasa. Goresan itu kalau yang kecil itu eh, terbatasi dengan ruang, mau gores kuat gitu tuh, kok wis entek nggone kan, sudah sedikit tempatnya itu, kurang ini ya, kurang kurang leluasa ya. Kalau gede kan dia leluasa, warnanya juga ceprot 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 gitu ya, gitu. Nah, tapi nggak harus seperti itu, dinikmati dulu. Kalau memang suatu saat Mbak Novi memang sudah merasa menemukan sesuatu, terus bisa apa, memakai eh, kanvas atau kertas yang lebih besar, ya itu akan bagus ya. Oke gitu. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, terima kasih untuk Mbak Novi ya. Saya tunggu karya selanjutnya. Cobalah eksplorasi, lihat-lihat dulu tadi referensinya menarik. Referensi nggak harus dicontoh ya, tapi untuk memperkaya visual. Terima kasih sudah mengikuti kelas ini. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.